Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan materi yang saya tadi akan presentasi yang di video sebelumnya. Oke. Oke, sebentar. Sedang saya coba lagi. Oke. Baik. Di materi sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa kita bisa menggunakan proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut dan kita akan mendapatkan produk yang namanya konslet ini tadi, dimana biasanya dipakai misalnya pelarutnya adalah petroleum ether. Nanti konslet ini akan kita ekstrak lebih lanjut, murnikannya dan dihasilkan produk yang namanya absolut. Jadi produk absolut ini hasil pemurnian konkret. Nah, apa sih sebenarnya absolut ini? Absolut itu sebenarnya hasil pemurnian dari pomade atau konkret. Kalau pomade ini hasil ekstraksi dari enfleurage dengan dengan lemak. Sedangkan konkret dengan ekstraksi dari bahan pelarut. Nah, keduanya yang dari sumber dua ini bisa kita purnikan dengan produk dengan pelarut etanol, sehingga komponen-komponen lain seperti lilin, terpen, sekwisterpen, dan bahan-bahan yang tidak berbau bisa dihilangkan. Absolut sendiri ini bersifat sangat pekat, lebih pekat dari minyak asiri, dan sulit hilang pada suhu yang tinggi, sehingga cocok untuk diaplikasikan di parfum. Biasanya absolut ini terdapat dalam bentuk cairan berminyak, tapi masih mengandung jumlah pelarut kecil, sehingga tidak cocok untuk aroma terapi. Nah, berikutnya lagi, yang tadi sudah sekilas saya jelaskan, ada yang namanya pomade. Jadi pomade ini adalah massa fragrance berupa lemak padat yang dihasilkan dari proses enfleurage. Jadi kalau yang tadi konkret tadi dari larut, enfleurage ini pomade ini dari padatan lemak dari hasil proses enfleurage. Nah, pomade ini sendiri berbentuk padatan minyak dan lengket. Ya, hampir serupa kayak kalau kalian bayangin pomade untuk semir rambutnya anak laki-laki. Berikutnya lagi, ada yang namanya tincture. Tincture ini adalah produk hasil maserasi yang merupakan perendaman dan infusi langsung dari bahan etanol atau perkolasi. Bentuknya berupa cairan encer. Bedanya antara tincture dengan yang namanya absolut, kalau tincture ini dia encer karena konsentrasinya rendah, dan proses pembuatan tincture ini memang karena hanya direndam saja tanpa ada perlakuan panas ataupun lainnya, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Jadi ini contohnya tincture Ambret Seed ini aja sendiri membutuhkan waktu sampai 2 bulan untuk diekstraksi. Ini castrum ini sekitar waktu 6-8 minggu, Mas kurang dari 6 bulan, begitu pula oris sekitar 1 bulan. Nah, produk lainnya dari proses ekstraksi dari komponen aromatik di tanaman adalah minyak atsiri atau essential oil. Jadi minyak atsiri atau essential oil itu adalah produk dari proses distilasi atau pengepresan. Biasanya berbentuk cairan minyak. Nah, sebagai catatan, produk yang dibuat dari berbagai metode ekstraksi yang dihasilkan mempunyai nama yang berbeda meskipun dari bahan yang sama. Misalnya contohnya Citrus aurantium dari jeruk, kalau diekstraksi dengan pelarut namanya Orange Blossom Absolute, pelarut etanol absolut. Tapi kalau dilakukan dengan ekstraksi distilasi uap dikenalnya dengan nama neroli oil. Nah, berikutnya apa saja aplikasi fragrance yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini biasanya memang fragrance itu utamanya untuk bahan pembuatan parfum. Pewangi pada produk sampo dan sabun, kemudian juga untuk pembersih lantai, bahkan sekarang ada inovasi cat tembok yang juga memiliki bau wangi dan juga lilin-lilinan untuk aromaterapi.
Nah, jadi kenapa harus ada fragrance dalam produk-produk home care dan personal care? Salah satunya adalah untuk terkait perawatan dan kesehatan, karena ada beberapa komponen aromatik yang juga ternyata memiliki kemampuan antiseptik. Selain itu, sesuai namanya, ini digunakan sebagai pengharum pewangi, menghilangkan bau tak sedap. Misalnya pada sabun biasanya juga menghasilkan bau tak sedap sehingga bisa harus dihilangkan biar kita mau pakai. Kemudian juga kita bisa gunakan untuk indikator fungsi produk. Oh, kalau baunya fresh begini, ini berarti pembersih gitu. Oh, kalau baunya wangi ini berarti kesannya dia memberikan kelembutan kulit. Kemudian juga mood terapi. Jadi misalnya kita habis mandi itu biar fresh, makanya pakai sabun yang warna orange dan sebagainya. Serta membantu untuk membentuk persepsi yang diinginkan dari suatu produk. Nah, ketika kita menggunakan menciptakan suatu produk, ketika kita mau memilih mana saja komponen yang mau kita pakai, apakah tincture, apakah hasil enflorage dan sebagainya, ini ada beberapa kriteria pemilihan. Yang pertama, harus aman untuk kulit, yang pasti, ramah lingkungan, keharumannya disukai, harga sesuai, produknya stabil, performansinya ketika ditambahkan juga oke, kemudian juga karakteristik fisik seperti kelarutan warna cocok, karena ini akan sangat berpengaruh terhadap komponen dalam proses pembuatan produk, serta yang pasti nilai tambah. Jadi jangan sampai kita membeli bahan, misalnya ekstraknya harganya mahal sekali, sedangkan harga jual sabun itu tidak bisa semahal itu. Nah, ini contoh beberapa aplikasi fragrance pada beberapa produk home care, seperti pada laundry, ini biasa dipakai fragrance-nya adalah ras jeruk, rose, kemudian vanilla, kemudian ini ada komponen kayu-kayuan, kemudian dari air freshener ataupun floor cleaner, kemudian dari kosmetik, toiletries, personal wash. Nah, ini akan saya coba jelaskan beberapa karakter khusus dari masing-masing. Misalnya orange atau sweet. Ini dia kesannya memang menyegarkan, berguna untuk menutup bau, membersihkan kotoran, banyak diterima konsumen, serta umumnya dipakai sebagai hot. Jadi kesan pertama. Ini adalah contoh gambar komponen pada jeruk. Pada jeruk bisa kita lihat komponennya cenderung kecil, makanya sifatnya. Kemudian di sini berikutnya adalah citronella oil atau serai, manfaatnya menenangkan, antiseptik, tolak nyamuk, melemaskan otot, memberikan semangat. Ini komponennya adalah citral, geraniol, sama juga termasuk komponen yang volatil. Berikutnya ini pine atau pinus, ini banyak kita dapatkan di pembersih lantai, sifatnya antiseptik, memberikan kesan higienis, bukan pun bebas guna, banyak dipakai untuk kosmetik pria dan juga perawatan rumah. Komponennya adalah barunya langsung. Kemudian ada rose atau mawar. Di sini memang banyak sekali aplikasinya di kosmetik, parfum, perawatan kulit, membantu menurunkan stres dan menyenangkan, serta banyak digunakan sebagai bottom note. Kenapa bottom note-nya rose? Karena dia long lasting dan disukai. Ini beberapa komponen kuncinya ada rose alkohol, beta damas, xenon, dan lain-lain. Berikutnya ada yingling atau yang kita kenal dengan kenangan. Jadi ini banyak dipakai juga untuk parfum, sabun, krim perawatan. Punya untuk aromaterapis diketahui dapat menurunkan tekanan darah, insomnia, dan depresi. Yang banyak dipakai pula untuk wangi yang tradisional, dan bisa dilihat juga komponennya cenderung kecil sehingga mudah teruapkan atau volatile. Kemudian ada jasmine atau melati. Ini jenis melati banyak sekali ya. Ini salah satu contohnya banyak dipakai. Dia berguna sebagai antidepresan, menenangkan, meningkatkan kepercayaan diri, bagus untuk kulit sensitif dan kering, sangat populer di kalangan parfumer, bahkan disebut sebagai floral absolute. Jadi semua komponen parfum yang ada baunya floral pasti ada komponen jasmine-nya, dan dia banyak digunakan sebagai base note, sama seperti mawar. Dia komponen yang dipertahankan dalam parfum itu. Kemudian ada vanilla. Vanilla ini kesannya lebih terasa sensual, menenangkan, banyak dipakai untuk perawatan kulit, aftershave, parfum, ataupun toilet. Yang vanilla ini kita kenal dengan nama vanillin, dan kemarin kita sudah kenal untuk perasa, kemarin flavor ada namanya isovanillin, itu sintetik. Kalau ini flavornya vanillin saja. Ini ada patchouli atau nilam. Jenis ini juga banyak dipakai pas sebagai base note, tapi bisnis yang baik, yang tampil, yang stabil,
juga banyak dipakai untuk kombinasi dengan komponen fragrance pada kesan oriental. Ini banyak dipakainya di toiletries, air freshener, agarnya membakar pelanggan. Ada vetiver, ini kayu-kayuan, bisa dikombinasikan dengan patchouli, juga bagian dari base note. Berfungsi ini sebenarnya adalah seperti rumput-rumput ya kering. Jadi vetiver ini membantu kesannya menenangkan dan membantu mempercepat pemulihan dari asap. Oke, berikutnya ada dari kayu-kayuan, ada sandalwood atau santalum album. Sama seperti yang sebelumnya, ini juga dipakai sebagai base note karena kesannya hangat dan rileks. Ini banyak dipakai di parfum oriental. Juga bisa dipakai untuk produk-produk terkait dupa dan obat-obat akar. Untuk aplikasinya nantinya menggunakan pemanasan. Oke, berikutnya ada cedarwood. Cedarwood ini kayu-kayuan yang manis, cocok untuk sabun, kosmetik pria, pemhalus rambut, ini juga dipakai sebagai base note. Jadi pilihannya banyak sekali. Nah, ketika kita membahas gambar industri produk, jadi berbagai pilihan bahan baku tadi, umumnya kita pertama tahapannya adalah kita lakukan ekstraksi dulu ya. Dengan alat-alat tertentu sehingga kita tahu komponennya apa saja, kita jadikan koleksi. Dari koleksi inilah kemudian aromaterapis atau peracik parfum tadi kemudian meracik kombinasi parfum yang tepat sehingga dapat dihasilkan produk-produk fragrance yang baru yang kreatif dan memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi kalau nanti ini di sini diformulasikan yang tepat, dan pastinya dikontrol dengan quality control yang baik, yang bagus untuk prosentase dan sebagainya, sehingga nanti sebelumnya pasti diformulasikan, dicampurkan ke industrinya, dianalisis labnya, dites penerimaan konsumen. Nah, adapun sebenarnya dalam parfum juga kita tetap harus menguji terkait adanya kemungkinan potensi bahaya kesehatan dan lingkungan. Sebenarnya walaupun hanya batas lewat, ternyata ada diketahui bahwa beberapa komponen kimia fragrance belum diuji toksisitasnya. Beberapa dapat menyebabkan asma, alergi, dan juga migran. Salah satunya ini adalah synthetic mask atau muskon ini mereka dapat berakumulasi pada komponen plastik. Bahkan pada beberapa kasus penggunaan berlebih parfum dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit seperti penggunaan aseton, atil asetat ataupun aseton. Makanya itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sekarang banyak juga parfum yang menggunakan pelarut base-nya pakai air atau campuran air dan alkohol untuk mengurangi penggunaan pelarut-pelarut organik. Nah, ada juga di sini penggunaan komponen diethyl phthalate. Diethyl phthalate ini sebenarnya dia di sini adalah sebagai suatu enhancer untuk meningkatkan performa dari komponen fragrance. Ternyata diketahui hasil dari pengujian dari European Commission, DEP ini ternyata komponen yang punya interaksi dengan sistem hormon dan banyak dihubungkan dengan pubertas yang lebih awal pada wanita, penurunan sperma dan penghambatan pertumbuhan janin laki-laki. Makanya biasanya pun orang hamil agak dikurangi pakai parfum, ataupun kalau pakai parfum yang kira-kira tidak banyak tambahan bahan-bahan yang tidak dikenal, atau yang parfum yang simple yang biasanya air atau sebagainya. Nah, ini juga diketahui lebih lanjut pengujiannya, DEP ini diasosiasikan dengan kegemukan dan resistensi insulin pada pria, kemudian dapat menyebabkan kegagalan hati, ginjal pada anak muda, kemudian juga ini ternyata berbahaya juga terkaitnya kerusakan pada hewan liar. Jadi tetap harus dicek ya. Nah, ini saya tunjukkan seperti beberapa informasi terkait parfum yang banyak diedarkan di masyarakat. Ini kebetulan saya ambilnya terkait Oriflame, mungkin ada yang kenal, ada yang belum. Ini salah satu brand juga sistemnya MLM. Di sini misalnya, nah ini yang saya sebutkan, dia produknya adalah Eau de Toilette. Ini harganya hanya harganya kisarannya 230.000. Sedangkan kalau volumenya ini sekitar 50. Sedangkan kalian tahu sendiri ya, saya sebut merek ya, Splash dan apa itu nggak sampai segini harganya. Tadi karena konsentrasi dari komponen aromanya yang sedikit. Kalau ingat Eau de Toilette ini berapa persen, pasti lebih tinggi. Sekitar kalau saya 16%. Nah, kalau kalian lihat secara komponennya nih bisa dilihat. Komponen parfum itu ada 4. Tidak hanya komponen utama, ada modifier-nya, ada pelarutnya, dan fixatornya.
Jadi ini bisa dilihat pasti di sini alkohol donat dan aqua ini adalah pelarutnya, dominasi pelarutnya. Baru kemudian parfumnya. Lalu apakah komponen-komponen lainnya ini? Komponen lainnya di bawah ini adalah ada beberapa tadi yang saya katakan sebagai fixatif, ada sebagai pewarna, kaloric index juga. Ini juga sebenarnya juga ada beberapa di sini sebenarnya adalah komponen aroma kayak limonen, linanol, kemudian alpha isometil, ionon, butyrolin dan sebagainya. Jadi ini adalah pelarutnya, kemudian ini ada beberapa tambahan lainnya, dan ini adalah persentase dari komponen aroma. Oke, ini contoh simpel, ini adalah kelompoknya mis, konsentrasinya lebih rendah, makanya harganya hanya sekian. Kalau ini konsentrasinya tinggi, aldehyde harganya juga naik. Dan biasanya masing-masing parfum tadi memberikan kesan yang berbeda. Seperti ini warnanya adalah ungu, kesannya di sini. Di sini memberikan kesan sensualitas atau hipnotis. Sekarang kita masuk misalnya produk lain, ini warnanya pink. Ketika masuk pink, kesannya adalah di sini romantisme dan feminitas. Jadi biasanya pemberian warna itu juga disesuaikan dengan karakter parfum yang diberikan. Apakah kombinasi ini menunjukkan kombinasi fresh, menunjukkan kombinasi floral, menunjukkan kombinasi oriental dan sebagainya. Nah, kalau ini eau de parfum bisa juga harganya lebih tinggi lagi, sekitar 500 ribu. Oke, ini contoh aja, jadi contoh parfum ingredient. Jadi seperti ini ada perusahaan yang dia menyediakan parfum stock ingredient seperti ini harganya. Jadi ketika ini mau dipakai, dia menjelaskan kalau mau dipakai untuk person water dan kosmetik, salah satunya misalnya ini, ketika mau diaplikasikan ke face cream, menggunakan level 1% fragrance, untuk sabun sekitar level 5 sampai 3% fragrance. Jadi kalau termasuk kan sekarang banyak juga ya UKM-UKM yang tidak hanya bergerak di tangan, ada yang kayak termasuk meracik sabun dan sebagainya, bisa nih dipakai banyak sekarang didapatkan parfum ingredient. Ini contoh beberapa produk pemanfaatan parfum, pasti kan sudah kenal ya, Chanel dan beberapa lainnya. Oke, nanti di slide yang saya sharekan, ini ada beberapa tambahan terkait komponen-komponen fragrance yang ada pada tanaman, buah, dan hewan. Silakan kalian kasih ribuan jutaan yang di tanaman. Oke, itu mungkin tambahan materi dari Bu Yunita. Mohon maaf karena ada kesalahan teknis, jadi baru bisa diuploadkan dan dalam bentuk 3 file yang terpisah karena sedikit ada masalah dengan laptop dulu. Mari kita tutup dengan doa. Sesi materi fragrance ini semoga bermanfaat untuk dan kita semua diberikan kesehatan. Berdoa menurut agamanya masing-masing dipersilakan. Berdoa dapat cukupkan. Sekian dari Bu Yunita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.